Bang, kenapa Iya, Bib. bang? Biasanya, Bib, nggak tahu tiba-tiba mati, mogok kan. Mesinnya? Iya. Ya, bisa. Ya namanya di jalan, Bib. Tiba-tiba mati. Yaudah deh, ini kan udah mau buka puasa nih dikit lagi. Iya, Bib. Gini deh, abang parkir depan, nanti Ya. kita ngobrol-ngobrol sambil aku traktirin buka puasa. Makasih banyak, Bib. Yaudah, Siap, yuk. siap. Bantu Iya, dorong Bib. deh. Makasih, Bib. Ya, saya lagi sama Abang Ojol. Berhubung tidak ada namanya, saya tanya dulu. Bang, siapa namanya bang? Darussalam. Darussalam. Wah, jadi rumah keselamatan Amin. atau rumah kedamaian. Bang, udah berapa lama jadi ojol? Alhamdulillah kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahun jadi driver Iya. ojol ya? Berarti dari awal-awal banget ya? Awal-awal. Awal-awal banget. 2015. Terus tadi gimana ceritanya tuh bang? Iya itu ya. Kan tadi dari pagi saya keluar, itu nggak ada apa-apa. Begitu habis hujan, tiba-tiba motor mogok. Mogok. Ya udah saya dorong, saya rencananya mau nyari bengkel. Nah ketemu Habib, saya diajak ke sini, alhamdulillah. Oke. Terus itu sering nggak bang kayak kejadian gitu? Ya enggak sih, baru kali ini aja. Mungkin saya kurang servis apa gimana. Oh gitu. Oke. Iya. Kalau kayak ban bocor gitu, Itu sering juga, cuman ya resiko di jalan, Bib. resiko di jalan. Iya. Terus ini kayak apa? Kayak udah lampu masih merah, orang udah klakson gitu, nanti orang marah-marah, itu udah bagian juga. Ada bagian itu resiko di jalan, cuman saya ikutin prosedur bagaimana tata krama di jalan, tata tertib. Lampu merah saya berhenti, nggak kayak tin. Iya sih, itu bagian dari inilah ya. Iya. Bagian dari amanah kita. Betul. Karena di luar sana ada orang yang nggak dapat pekerjaan, kita yang udah dapat pekerjaan bersyukur dengan menjaga amanah berupa pekerjaan ini ya bang, dengan profesional. Bahkan kalau bisa ya nggak sekedar profesional gitu, mencari keberkahan. Iya. Artinya kan kalau profesional ya itu benar dan baik, tapi yang lebih dari itu yang dibutuhkan adalah keberkahan, karena agar rezekinya itu bukan hanya soal angka, tapi sesuatu yang lebih indah dari angka itu, yaitu keberkahan itu sendiri. Karena sedikit kalau berkah bahagia bang. Iya. Banyak kalau nggak berkah tidak bahagia, malah jadi penyakit nanti. Mohon maaf nih, Bib. Boleh nanya nggak? Iya gimana? Saya kan pernah nih dapat orderan fiktif gitu. Orderan fiktif? Iya, itu customer yang nggak bisa dihubungin. Ada terbesit pikiran itu untuk apa gua makan aja ini gitu makanan. Nah, sedangkan saya ada prinsip itu termasuk dalam amanah gitu. Iya. Yang saya mau tanyakan itu apa sih yang dimaksud dengan amanah itu, Bib? Iya. Kalau boleh tahu. Iya. Jadi amanah itu artinya kita memegang sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kemudian disampaikan kepada orang yang memang ditujukan untuk menerima amanah tersebut, atau menjaga sesuatu yang memang dititipkan kepada kita, sehingga tidak berubah sesuatu itu, sehingga sesuatu itu tetap sebagaimana pada awalnya dititipkan kepada kita gitu. Dan kalaupun kita melakukan kesalahan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang membuat amanah itu menjadi tercoreng, maka kewajiban kita adalah mengakui kepada si pemberi amanah itu bahwa telah terjadi begini dan begitu, sehingga kita nggak dosa gitu karena sudah menipu amanah yang diberikan kepada kita gitu. Dan ini banget tuh bang, apa kayak orderan fiktif tuh, itu sebenarnya amanahnya bukan cuma di abang sih, amanahnya juga sih di pengorder. Dia kan memiliki amanah untuk mengambil barang yang sudah dia beli atau order yang sudah dia ambil gitu. Itu kewajiban mereka, dan bayangin betapa dosanya mereka kan. Iya. Menipu dan kita nggak tahu
dalam keadaan seperti apa si driver ojol itu sendiri kan, mungkin dia lagi drop, mungkin dia lagi membutuhkan dan lain sebagainya. Itu yang bikin kemudian dosanya tuh ultimate tuh, dosa orang yang fiktif dalam order. Kalau misalnya dia ordernya fiktif, itu kan dia berarti nggak amanah. Berarti saya kalau misalnya nggak amanah, nggak nganter makanan sampai tujuan, walaupun itu fiktif, terus saya makan makanan, itu dosa juga buat saya. Tetaplah itu dosa kan. Mereka gak amanah bukan berarti kita lawan dengan gak amanah juga. Kata Sinali. Buka jaket. Oh iya, gerah kayaknya Bang, ya. Habis dorong motor. Iya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, urusan kita itu dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. In ahsantum ahsantum di anfusikum, kata Al-Quran. Kalau kamu baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan dalam konteks ini urusan kita adalah taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita mendapatkan amanah, mungkin kita bisa menipu orang lain, mungkin kita bisa membalas perlakuan buruk orang lain terkait amanah itu kepada kita. Tapi pada dasarnya tanggung jawab kita itu kepada Allah. Jadi akhlak kita adalah menjaga amanah. Perkara akhlak orang lain tidak menjaga amanah, itu urusan dia dengan Allah. Karena itu kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Misalnya abang tuh dengan amanah makanan orderannya, itu abang berarti pemimpin makanan itu kan. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, dan abang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak atas makanan yang dipimpin oleh abang itu sendiri. Jadi dia akan dipertanggungjawabkan juga nanti di akhirat. Ya udah, perkara orang nggak mau amanah urusan dia sama Allah gitu. Yang penting kita nggak ikut-ikutan gitu. Justru kalau bisa kita yang menginfluence, mempengaruhi dia agar menjadi baik gitu. Bukan malah kita yang ke-trigger oleh orang itu. Ini lagi Bib, satu lagi saya mau tanya. Kalau seandainya kita nggak amanah dengan apa yang kita kerjakan, itu dosanya besar nggak sih Bib? Kalaupun besar, sebesar apa Bib? Kalau boleh tahu. Ya, jadi sebenarnya amanah itu perkara yang bahkan dibahas secara beberapa kali oleh Al-Quran. Misalnya dalam suratul Anfal ayat 27, Allah memerintahkan wajibnya kita menjaga amanah. Dengan kompensasi, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 8-11, adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Jadi surga yang terindah itu bagi orang-orang yang menjaga amanah. Dan sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah, kata Nabi dalam salah satu hadisnya, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang munafik. Ketika dia diberi amanah, dia tidak memegang amanah itu dengan baik. Jadi sudah pasti kemunafikan itu salah satu dosa yang besar bagi kita. Jadi ya semogalah kita dijauhkan dari kemunafikan seperti itu. Dan order fiktif atau tidak mengantar order dan lain sebagainya, itu bagian dari amanah semua yang kalau kita tidak memegangnya maka kita akan tergolong orang-orang yang munafik gitu. Dan soal amanah ini juga adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Karena gini, sifat Rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas, siddiq itu jujur, tabligh itu artinya menyampaikan nilai-nilai kebenaran, kemudian amanah itu memegang amanah. Maka identitas kita adalah memegang amanah sebagai bentuk meneladani Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, yang memegang amanah itu sudah pasti itu. Ada nggak sih Bib tip untuk kita itu untuk bisa tetap memegang amanah supaya kita nggak terjerumus ke dosa gitu? Tips utamanya itu adalah ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa'annahu yarak. Sadarilah bahwa di semua sudut bumi ini, di semua sudut langit ini, di semua sudut semesta ini ada CCTV-nya Allah. Jadi ketika kita gak mau amanah, sadarilah bahwa Allah melihat itu. Mungkin bos gak melihat, mungkin konsumen gak melihat, mungkin pemilik warungnya gak melihat, mungkin aplikasi gak melihat, mungkin kamu bisa mengelabui siapapun, tapi kamu gak akan bisa pernah mengelabui Allah gitu. Seperti orang yang nanya ke saya, Bib, kalau ngata-ngatain di medsos tapi pakai akun anonim, boleh nggak, Bib?
kan akunnya anonim. Iya. Nanti ada aplikasi di akhirat yang bisa mendeteksi akun anonim itu. Sama. Jadi amanah pun agar kita bisa tunduk kepada amanah itu, maka sudah pasti menyadari bahwa kita itu dikontrol oleh Allah. Makanya pernah ada seseorang yang disebutkan, silahkan kamu melakukan kemaksiatan asalkan nggak di buminya Allah. Nggak ada. Asalkan nggak dilihat Allah. Nggak ada. Jadi itu yang menyebabkan kita amanah. Kesadaran bahwa kita dilihat Allah. Karena itu dari kecil saya dididik oleh ayah saya itu untuk amanah. Menyadari bahwa walaupun ayah saya nggak melihat, tapi ingat Allah melihat dan semua ada konsekuensinya. Nah itu pendidikan yang penting bagi anak. Jadi anak sedari awal sudah diajari tanggung jawab, diajari amanah terhadap kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Kalau lo pengen sukses ya baik, kalau lo pengen bangkrut ya buruk gitu. Jadi dia bukan lagi karena takut orang tuanya dan lain sebagainya. Terus puasa lancar, Bang? Alhamdulillah lancar. Cuman begitu, Bib. Kadang ada aja godaannya, lagi terik panas, matahari gitu. Ya, kadang ada godaan untuk nggak puasa. Buka begitu, Bib. Kadang itu. Buka jaket. Kadang kan, kadang juga ada dari pihak temen gitu. Iya. Nanti puasa, insya Allah. Ngapain puasa panas? Allah juga tahu, misalnya kan kita kerja keras, kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya saya masih berpegang teguh pada pendirian. Puasa jalan, kerja jalan, insya Allah puasa dapat pahalanya double saya gitu. Iya. Ya udah benar sih itu, Bang, sebenarnya. Dalam artian ketika kita masih mampu untuk berpuasa, maka diwajibkan bagi kita apapun pekerjaan kita untuk tetap berpuasa. Walaupun ada rukhsah, ada keringanan yang disampaikan oleh para ulama tentang orang-orang yang bekerja keras. Misalnya seorang petani, seorang nelayan yang dia pekerja keras, yang nggak mungkin lagi untuk puasa karena pekerjaannya terlalu melelahkan, maka mereka boleh tidak berpuasa asalkan menurut para ulama malamnya dia niat untuk puasa dulu. Jangan dari malam udah ada tuh kan, dari subuh udah sopir misalnya yang nggak bisa puasa, dari subuh udah rokokan gitu, itu nggak boleh. Jadi malamnya niat puasa dulu, kemudian dijalani puasa sampai titik kita nggak kuat baru kita berhenti. Ngapain sama-sama nggak puasa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan atau keburukan yang kamu buat pasti ada perhitungan di sisi Allah. Jadi ketika kamu membatalkannya siang begitu gak kuat, dari subuh sampai siang itu ada pahalanya yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi malamnya asalkan niatnya tetap berpuasa, kemudian menjalani puasa sampai dia gak kuat baru berbuka, kemudian pekerjaannya berat betul, kemudian pekerjaannya gak bisa ditunda jadi malam, atau gak bisa ditunda di bulan lain selain bulan Ramadan, maka diperbolehkan asalkan nanti diganti di bulan lain gitu. Jadi tetap sih semua berkewajiban untuk berpuasa sih. Dan itu dalam pekerjaan yang sangat berat, yang memang udah gak bisa ditinggalin lagi nih. Kalau tetap puasa akan membahayakan bagi diri dia. Kalau nggak kerja ya bahaya juga bagi dia dan keluarga dia. Ya udah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, jadi Allah kasih jalan rukhsah tuh. Boleh nggak berpuasa asalkan malamnya niat dan dijalani dulu dan nanti dibayar di bulan lain. Nih udah mau buka, Bang. Aku udah pesan di warung tadi. Kita harus ke sana nih, ke warungnya. Warung untuk mana, makan buka. Ada nih warung sini. Pokoknya makanannya mantap, sate Madura. Wah, alhamdulillah rezeki. kita ke sana ya. Iya. Makasih ya, Bib. Ayo, Bang.